gerak. Saya justru menunggu namanya siapa, ya. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis. Ya. Saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Putusan ini problematik. Ya, kita serahkan kepada beliau dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Lah ya, di level BPK naik sampai dengan KPUD dan KPU, tentunya ini setiap hari dipantau, sehingga tentunya tahapan yang ada ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu. Tentunya selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian diputar ulang untuk mengajukan gugatan KPU, baik sengketa yang membahas tentang pilpres maupun yang membahas tentang pileg. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Kemudian tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada hasil dari undang-undang dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Bila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman tersebut semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Teka-teki Kapolda misterius yang akan dihadirkan di MK membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunggu keseriusan TKN Ganjar Mahfud. Sebab pernyataan ini membuat panas institusi Polri, bahkan Kompolnas dan Prabowo Subianto ikut bereaksi. Kapolda misterius ini disebut-sebut memegang kunci kecurangan dan intimidasi yang terjadi, sehingga menggerus suara Ganjar Mahfud terutama di kawasan Jawa Tengah. Listio Sigit Jumat, 15 Maret 2024, dikutip dari YouTube Kemenkumham RI sedikit terusik dan menunggu Kapolda itu dimunculkan. Jika benar, maka akan dilihat dan jika itu bagian dari pelanggaran sebagai kapasitasnya sebagai Kapolda, maka akan diproses. Sebab menurut Kapolri, pemilu 2024 berjalan dengan baik dan tak ada masalah. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya. Sementara itu, anggota Kompolnas Pungki Indarti juga penasaran dengan sosok Kapolda yang dimaksud TPN Ganjar Mahfud. Menurut dia, apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah purna tugas masih menunggu keserius TKN Ganjar Mahfud? Namun, Pungki mengatakan Kompolnas akan mengawasi sengketa hasil Pilpres 2024 yang melibatkan personel Polri sebagai saksi. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran siap menghadapi gugatan dan juga saksi Kapolda tersebut. Mereka tak akan kaget dan silakan dihadirkan. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Hendri Yosodiningrat mengungkapkan saksi Kapolda aktif itu masih dirahasikan. Sebab jika diungkapkan sekarang akan kena intimidasi dan dipecat. Semoga suaranya sudah kembali normal. Tadi ada gangguan sinyal sepertinya, putus-putus. Bang Ferry, apakah kemudian Kapolda dalam rangka kecurangan, lalu saksinya adalah seorang Kapolda, itu sangat memadai. Pertanyaan besarnya adalah apakah Kapolda yang dihadirkan adalah saksi, sebenar saksi yang mendengarkan, yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa. Kalau itu tentu saja akan kuat. Nah, bagi saya tidak boleh juga serampangan menyampaikan alat bukti maupun saksi, gitu ya. Apakah kemudian saksi dapat berperan untuk menambah keyakinan hakim, itu yang sangat diperlukan. Kalau kecurangan IT-nya ya ahli IT ya, yang kemudian memberikan keterangan,
kalau terkait penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang terlibat kecurangan, mungkin ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara, otonomi daerah yang menjelaskan itu. Lalu kalau itu berkaitan dana relevan saja Mas Kevin Egan, kecuali memang itu bicara ke timur tapi alat buktinya ke barat. Nah, itu berat sekali. Oke, baik. Bang Habib, dari Kubu 02, adakah kemudian bukti-bukti kecurangan yang kemudian mengarah dari aparat maupun TNI Polri yang kemudian menguntungkan, maksud saya merugikan begitu dari Kubu 02? Ya, tidak spesifik, yang jelas penyelenggara negara. Ya. Nanti kami akan tambahkan di persidangan. Banyak sekali bukti digunakannya struktur, program, dan anggaran negara untuk pemenangan paslon di luar paslon 2. Baik, bagaimana dengan independensi Hakim MK menjelang sidang gugatan yang nanti akan diberikan waktu dari tanggal 20 sampai tanggal 23, Bang Ferry? Adakah kemudian gangguan-gangguan yang mungkin dikhawatirkan bisa terjadi terhadap Hakim MK yang akan nanti memutus mengenai perkara sengketa Pilpres ini, Bang Ferry? Ya, tentu pasca putusan 90 ya, kredibilitas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan. Ada beberapa hakim yang baru yang juga punya korelasi dengan partai politik, tentu juga akan menjadi keributan baru dalam melihat independensi hakim. Tetapi segala keraguan itu mestinya dijawab oleh Hakim Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu belakangan MK sudah menunjukkan taring yang baik ya. Misalnya putusan yang berkaitan dengan pilkada, parliamentary threshold, Jaksa Agung itu dianggap oleh publik sangat baik. Nah, apakah ini adalah decoy sebelum putusan yang